عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Pernah diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat taubat. Di Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan kalau kita bertobat dengan kalimat itu, melakukan kesalahan yang mirip atau serupa dengan Nabi Adam yang pernah diizinkan berbuat salah itu, maka seketika akan diampuni. Doanya apa? Itu kalimatnya yang Al-A'raf ayat 23. Nanti kalimat tobat itu banyak. Kalau mau dirinci nanti detail, insya Allah mungkin nanti saya tuliskan, mudah-mudahan jadi buku. Itu kalimat taubat ketika salah mengkonsumsi sesuatu yang menjadi maksiat. Kita kan nggak tahu yang kita makan itu sebetulnya halal atau tidak. Ya, kadang-kadang dikasih proyeknya ada haramnya. Kasih bonusnya ada hasil nyogoknya misalnya kan. Bagaimana membersihkannya itu? Salah satu taubatnya dengan kalimat tadi. Rabbana zalamna usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ada tobat dari pembunuhan. Ya. Siapa yang sudah membunuh di sini? Bunuh nyamuk. Yang dimaksud di sini bukan hewan, manusia. Ya, ada. Nanti doanya ditalakikan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Yang nggak sengaja itu tempeleng, itu saking kuatnya Nabi Musa itu tempeleng meninggal. Itu tempeleng Nabi Musa meninggal. Gini, dipisahin berantem. Dua suku dipisahin sama Nabi Musa. Yang satu yang dari suku yang sama dengan Nabi Musa dari daerah yang sama ngeyel. Wah, ini mana kena misahin? Udah nolongan orang gitu ya. Kamu kok misahin kita? Harusnya kamu nolongin kan? Ngeyel, tempeleng. Ya enggak kuat, cuma tempeleng begini. Meninggal, Pak. Gitu ya. Pernah malaikat maut nyamar. Kan temannya Rasul di bumi itu punya teman malaikat. Setiap Rasul. Nah dulu nabi-nabinya Bani Israel temannya malaikat maut tuh. Luar biasa tuh. Nabi Daud temenan sama malaikat maut. Nabi Musa juga sama. Malaikat maut nyamar di hadis Muslim. Datang ke Nabi Musa. Nggak bilang-bilang. Tempeleng. Loh. Begitu ditempeleng keluar matanya. Gitu. Nabi Musa itu. Ya, kuat. Memang kuat Nabi Musa itu. Luar biasa. Itu ada di riwayat Muslim. Tapi ingin memberikan pesan bahwa apa? Ya malaikat maut itu ya datangnya ya sesuai dengan waktu. Ajal tiba. Yang nggak ada pemberitahuan. Punten insya Allah anjing pageto badai sumping nggak ada. Ya saya besok lusa mau datang nggak bisa. Tiba-tiba datang aja, tandanya di fisik kita. Nanti biasanya 40 hari sebelum meninggal tuh udah mulai terasa. Ya tanda-tanda khusus ya yang memang mendekati pada kematian. Makanya belajar ayat-ayat tentang menyiapkan kematian itu banyak di Quran. Belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu nanti tiba-tiba Allah gitu ya. Tujuh ngaci mah tak tiba-tiba awas tuh ya. Makanya jangan maksiat. Kalau mau maksiat ingat-ingat meninggal, awas tuh vendor-vendor tuh ya, awas hati-hati tuh ya. Begitu kepikiran maksiat bayangkan meninggal, wah ruginya fatal itu ya, ruginya fatal. Kalian juga sama nih ya, lagi belajar tuh hati-hati jangan maksiat. Begitu maksiat meninggal ruginya total itu ya. Tuh ya gitu, Gi. Kamu minuman itu punya siapa? Udah izin belum tuh? Awas tuh, begitu diminum meninggal kamu. Nah itu. Yes ya, nah itu malaikat maut tuh. Ada lagi doa misalnya, doa menyimpang dari risalah. Dikasih tugas, nggak dilaksanakan. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada kadang-kadang di perusahaan kasih tugas. Ya, malah nyimpang, mampir dulu kemana? Salah nggak? Salah, sebab kalau gajian pengen utuh, pengen full, ya kan? Tapi kalau kerja didiskon. Hati-hati, itu salah itu. Nanti ada zikirnya. Awas, kalau kita jangan kita lah ya, saya nggak mau terlibat tuh. Kalau ada kalau ada orang yang sering ngurangin kewajiban, tapi pengen hak penuh. Itu satu saat nanti akan sering ditimpa musibah. Yang mengurangi hak yang dia ambil yang bukan haknya. Hati-hati itu. Hati-hati. Nah, nanti ada zikirnya itu. Zikir Nabi Yunus namanya. Nabi Yunus itu diminta oleh Allah berdakwah karena umatnya nyebelin gitu kan.
Ya udahlah, kata kalau nggak mau didakwain mas saya pergi aja gitu. Ya, padahal itu ujian dari Allah. Karena ditinggalkan tugasnya, maka ya lari masuk ke dalam bagian dari masyarakat yang masuk ke perahu, tiba-tiba perahunya kepenuhan harus dilempar. Yang kena Nabi Yunus, telan sama ikan besar kan paus kan, masuk ke dalam. Kalau nggak zikir itu kata Quran, kalaulah dia tidak berzikir itu, tidak memohon kepada Allah, itu di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, tapi ketika dikeluarkan, itu bahasanya bukan dikeluarkan dari perut ikan, bukan, dikeluarkan dari awan gelap yang menaungi. Ya, wadhannuni idzahaba mughadiba. Itu ayatnya. Quran surah ke berapa? 21. Ayat berapa? 87 sampai 88. Wadhannuni idzahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Setelah itu apa? Fastajabna lahu. Kemudian wa najjaynahu minal gham, bukan minal hut. Padahal ditelannya pakai hut kan, ikan besar kan? Tapi dikeluarkannya itu bukan dari hut tapi dari gham. Ya. Dan ingat belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Gham itu awan gelap yang menaungi. Itu bahasa majas, bahasa kiasan. Kadang-kadang kalau kita sedang diuji dengan musibah, jangan kita lah. Kalau ada orang diuji dengan musibah yang berat gitu, itu kan kayak kena awan gelap ya. Ya, kayak gelap gitu. Mau makan susah, jalan linglung, ya kan? Tiba-tiba diberhentiin. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, berhentiin. Proyek udah lelang, keluar miliaran, nggak dapat, diserobot orang. Kayaknya gelap, telak. Jalan pusing. Kasih ayam nggak mau karena belum dimasak. Linglung, jalan capek gitu ya. Nah itu gham namanya. Ya, nah zikirnya apa? Sebelum berzikir, diingat-ingat dulu ada salah apa yang pernah dilakukan dulu. Mungkin ada tugas yang belum beres, ada hak orang yang terambil. Nah, diistighfari dulu. Karena ujung ayatnya wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman pernah berbuat begitu, ya, berzikir yang sama akan diselamatkan oleh Allah. Zikir di Quran itu banyak. Banyak sekali. Ya. Ada ayat-ayat pengentas utang. Ada ayat-ayat pengentas kegelisahan. Ya. Ada nanti ijazahnya ada. Nanti suatu saat kalau saya ada waktu mungkin dituliskan, ya, nanti jadi pegangan. Zikir sakit, ada zikir sakit. Zikir menikmati sakit dengan zikir minta sembuh, ada. Ada menikmati sakit tuh. Ya, jadi menikmati kesabaran yang Allah berikan lewat sakit, ada. Ya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Jadi lengkap di Quran tuh lengkap sekali, Masya Allah. Dengan semua keadaan manusia, apa yang dialami itu langsung ada obatnya. Itu cuma di Quran. Makanya rajin baca Quran. Ya, iya supaya tahu obatnya. Kalau enggak, makanya Quran kan obat disebutnya. Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi kalau kita rajin baca aja insya Allah dapat ketenangan pada jiwa. Kullu nafsin